berada mungkin di rumah masing-masing. Izinkan saya share screen materi terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Ya, mangga. Praktek baik Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Danang Margono. Kebetulan saya adalah Ketua Program dan Ketua Tim Pengembang Sekolah Ramah Anak di sekolah saya, di SMP Negeri 5 Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai fasilitator nasional. Bapak Ibu berbicara tentang Sekolah Ramah Anak, tadi sudah disampaikan Bu Dokter. Sekolah Ramah Anak itu bisa dilaksanakan oleh semua sekolah. Dilaksanakan oleh semua sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Karena Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah yang baru, bukan bangun gedung yang baru, tetapi kita mengembangkan, kita memperdayakan semua potensi yang ada di sekolah. Semua potensi itu digunakan untuk mewujudkan 6 komponen Sekolah Ramah Anak. Dan 6 komponen Sekolah Ramah itu kita gali terus, kita kembangkan terus, kita penuhi terus secara bertahap untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Bagaimana kemudian Negeri 5 Brebes yang alhamdulillah tahun 2018 ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak terbaik tahun 2018 kemarin. Bapak Ibu, sekedar sharing saja, ini bukan apa-apa ya. Ini praktek baik yang sudah saya laksanakan selama ini tentang Sekolah Ramah Anak. Yang pertama, sebelum ke materi, saya menyampaikan tentang visi sekolah. Visi sekolah adalah mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa misi, yang salah satunya misi yang ke-8, saya masukkan sebagai mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Jadi Sekolah Ramah Anaknya saya masukkan ke dalam misi sekolah. Kemudian saya sekolah yang sudah alhamdulillah sekolah peroleh ada 5, sekolah sehat tingkat provinsi, sekolah karakter kebangsaan tingkat kabupaten, Sekolah Ramah Anak terbaik nasional 2018, sekolah adiwiyata nasional 2019, dan terakhir model sekolah literasi ilmiah. Bapak Ibu, mungkin sekolah saya sama dengan sekolah Bapak Ibu yang ada di Provinsi Lampung Timur. Sekolah saya bukan sekolah ex-RSBI, bukan juga sekolah standar nasional. Sekolah saya adalah sekolah yang sangat jauh dari kabupaten. Sekolahnya ada di tengah sawah, STS ya, sekolah tengah sawah. Dan orang tuanya, Bapak Ibu, ini banyak yang merantau keluar kota, karena Brebes itu dekat dengan Cirebon, Jawa Barat, karena kemudian Jakarta, maka banyak orang tua yang kerja di luar kota, kemudian anak di rumah sama siapa? Anak di rumah sama budenya, padenya, sama tantenya, sama simbahnya, bahkan ada yang. Jadi sekolah saya bukanlah sekolah unggulan, sekolah biasa saja. Cuma alhamdulillah mungkin bisa mengembangkan, memberdayakan semua potensi sekolah. Bapak Ibu berkenaan dengan praktek baik, kita awali bahwa praktek baik ini untuk memenuhi 6 komponen Sekolah Ramah Anak. Sebelum ke sana, bahwa Sekolah Ramah Anak tadi sudah disampaikan Bu Dokter bahwa intinya adalah semua orang dewasa berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Guru berkomitmen untuk menjadi role model bagi siswa. Guru merespon masalah kesalahan siswa dengan kasih sayang. Kemudian ada istirahat. Setelah istirahat, kemudian kita berinovasi. Nanti beberapa inovasi yang ada di sekolah saya mungkin bisa panjenengan, bisa Bapak Ibu ambil yang baik dan positifnya. Nanti tidak harus kemudian inovasinya disamakan dengan inovasi sekolah saya, karena semua sekolah punya potensi yang berbeda. Otomatis inovasinya nanti akan berbeda tergantung dari sekolah masing-masing. Saya mulai dengan pembangunan komponen yang pertama, yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak. Setelah Bapak Ibu hari ini mengikuti BIMTEK HSRA,
Maka selanjutnya Bapak Ibu silahkan membuat tim pengembang SRA, Sekolah Ramah Anak di tingkat sekolah, dan juga membuat tim pengaduan SRA. Setelah itu kemudian silakan Bapak Ibu memasang papan nama permanen, sebaiknya permanen. Kalau nanti belum bisa karena satu hal, ya nanti dibuat dengan banner atau dengan baliho. Yang kedua, dibuat juga pernyataan komitmen. Contoh, yang di sekolah saya, kami keluarga besar SMP 5 Brebes mengembangkan model sekolah ramah anak melalui sekolah anti kekerasan, diskriminasi, dan seterusnya. Ini ditempatkan di beberapa sudut sekolah yang semua orang dewasa, semua stakeholder sekolah, siswa, guru, dan yang lainnya bisa mengakses dan bisa melihat. Dalam kandung maksud, biar kita saling mengingatkan bahwa sekolah sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah ramah anak. Selanjutnya, masukkan juga SRA ke dalam isi sekolah. Meskipun tadi Ibu Dokter sudah menyampaikan bahwa SRA tidak menyentuh ke kurikulum sekolah, tapi kita bisa masukkan juga ke dalam misi sekolah. Sekolah saya dimasukkan ke misi yang ke-8, mewujudkan sekolah ramah anak. Tentunya ini sebagai payung hukum ketika sekolah mengeluarkan anggaran untuk dalam rangka pemenuhan 6 komponen sekolah ramah anak. Masih komponen yang pertama, Bapak Ibu juga buat tata tertib sekolah dan tim pengaduannya. Tata tertib yang bagaimana? Tata tertib yang berbeda dengan tata tertib sekolah konvensional. Sekolah ramah anak, tata tertibnya sudah mengandung bahasa-bahasa yang positif. Yang kemarin menggunakan poin-poin yang negatif, jangan, tidak, dan seterusnya, kata-kata itu kita gunakan tata tertib yang ramah anak. Bagaimana tata tertib yang ramah anak nanti ada di panduan, di link materinya. Kemudian juga buat juga mekanisme pengaduan sekolah ramah anak. Buat alur pengaduannya, tim pengaduannya, tindak lanjut pengaduannya, analisa masalah, sampai kemudian masalah terselesaikan. Atau mungkin tadi kita bisa juga berjejaring dengan dinas yang lainnya. Bapak Ibu tempatkan tata tertib ini dan mekanisme pengaduannya di beberapa titik sekolah yang bisa dilihat, diakses oleh warga sekolah. Kemudian juga masih yang pertama, kita buat pernyataan komitmen. Contoh di sekolah saya ini dibuat tahun 2015 karena SRA di SMP 5 sejak 2015. Jadi secara bertahap dan sampai sekarang 2020 pun kita masih secara bertahap, gradual, kontinu, konsisten untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Lagi untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak ini perlu bertahap karena banyak sekali yang harus dipenuhi. Pernyataan komitmen ini nanti ditandatangani oleh pimpinan sekolah, kemudian komite sekolah, perwakilan guru, atau mungkin di sini guru PK-nya sebagai ketua tim pengaduan, kemudian tenaga pendidikannya, Pak Satpamnya boleh, kemudian perwakilan orang tua, dan OSIS kalau ada di SMP dan SMA. Kalau di SD mungkin ya perwakilan siswa. Buat juga beberapa slogan positif yang ditempatkan di beberapa tempat titik yang bisa dilihat anak. Contoh, di gerbang kedua sekolah, selamat datang di Sekolah Ramah Anak Terbaik Nasional SMP Negeri 5 Brebes. Ketika ada siswa yang datang jam 7:05, kita bisa mengingatkan, ingat loh, kamu masuk di Sekolah Ramah Anak, kamu terlambat 5 menit, kira-kira kamu sudah ramah belum dengan diri kamu sendiri? Kalau kamu tadi bangunnya jam 6, kira-kira kamu sempat subuh enggak? Kalau enggak sempat subuh, kira-kira kamu sudah ramah belum dengan diri kamu sendiri? Mengingatkan kepada anak untuk menjadi anak yang unggul, cerdas, berkarakter. Kemudian tempatkan juga slogan positif bahwa SRA juga menyentuh pencegahan narkoba. Maka munculkan slogan positif tentang bahaya narkoba. Kemudian Bapak Ibu buat juga slogan-slogan yang lainnya bahwa setelah Bapak Ibu menjadi sekolah ramah anak, maka jadikanlah
sekolah adalah rumah kedua tanpa kekerasan. Ini dikandung maksud untuk mengingatkan kepada seluruh warga sekolah, terutama orang dewasa yang ada di sekolah, untuk berkomitmen, untuk menjadi tidak hanya sekadar pengajar, tapi menjadi orang tua, menjadi pembimbing, sahabat mereka ketika berada di sekolah. Kemudian buat beberapa mading sebagai bentuk kita memberikan kesempatan partisipasi anak, menyampaikan gagasan, ide, pendapatnya, berikan ruang komunikasi bagi anak. Mungkin ekspresi dari seninya dan seterusnya. Masukkan ke sana, kita buat mading khusus sekolah ramah anak. Saya ada mesra, media ekspres sekolah ramah anak. Kemudian Bapak Ibu tempatkan juga slogan positif yang lainnya, bisa ditempatkan di beberapa depan ruang kelas, mungkin 2 kelas, 1 slogan pasang di atas sana yang kira-kira tidak membahayakan anak, kemudian anak bisa melihat setiap harinya. Ketika sambil berangkat, sambil pulang, melewati lorong kelas, maka bisa melihatnya. Contoh adalah slogan positif 5S, budayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada Lisa, lihat sampah, ambil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, komponen yang kedua adalah komponen guru dan tenaga pendidikan yang terlatih KA SRA. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk komponen yang pertama, ini dalam standarisasi sekolah ramah anak, ini menempati poin paling banyak, sehingga nanti pemenuhan komponen 1 diusahakan agar lebih baik. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terlatih KA dan SRA. 2015, SRA kemudian kita sudah mengundang Bapak Ibu guru, mensosialisasikan kepada peserta didik, kepada orang tua, kepada komite sekolah, menyampaikan bahwa kita sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah ramah anak. Kita buat komitmen, satu kesepakaman, satu frekuensi dengan Bapak Ibu guru, satu frekuensi dengan peserta didik, orang tua, dan komite, sehingga nanti pemenuhan 6 komponen ini akan didukung penuh oleh seluruh warga sekolah. Ini kebetulan dipandu oleh DP3 AKP 2015. Kemudian saya juga mengundang Fasnas saat itu, Pak Arianto, kebetulan beliau ada Fasnas sekolah ramah anak. Saat itu saya memang belum jadi Fasnas ya, Fasnas SRA. Saya mengundang Pak Arianto untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Brebes saat itu. Bapak Ibu, hari ini panjenengan Bapak Ibu luar biasa yang sudah mengikuti BIMTK SRA. Ini adalah modal awal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah berkomitmen dan memperoleh sertifikat ini, karena minimal ada 2 tendik yang guru dan tenaga pendidikan yang terlatih KA, ini modal awal untuk menjadi sekolah ramah anak. Karena syaratnya sangat mudah Bapak Ibu untuk menjadi sekolah ramah anak, syaratnya cuma 3 huruf, M-A-U, yaitu mau. Mau untuk berkomitmen, mau untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak ini Bapak Ibu. Selamat pada Bapak Ibu yang hari ini mengikuti BIMTK SRA, nanti setelah mengisi RTL dan selanjutnya akan insya Allah memperoleh sertifikat yang bernilai 32 jam dan sebagai modal awal untuk menjadi sekolah ramah anak di Kabupaten Lampung Timur tentunya. Komponen yang 3 Bapak Ibu yaitu proses pembelajaran, proses belajar yang ramah anak. Proses belajar yang ramah anak Bapak Ibu, ini kita tahu konsep Merdeka Belajarnya Mas Nadiem Makarim menyampaikan bahwa usahakan guru adalah pemimpin pembelajaran. Guru memberikan merdeka belajar dalam kelasnya. Guru memberikan inovasi, guru memberikan kreativitas dan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan tidak harus kemudian melulu berada di dalam kelas. Ayo, ajak Bapak, ajak anak-anak kita, ajak peserta didik kita untuk belajar di luar kelas. Gunakan alam sebagai sumber belajar. Alam tak kambang menjadi guru. Jadi gunakan
sawah, gunakan sungai, gunakan hutan sebagai sumber belajarnya. Explore lingkungan sebagai salah satu pendekatan yang terbaik untuk anak-anak kita dalam konsep belajar yang ramah anak. Terus Gilliatt menyampaikan, Bapak Ibu, kalau kita membentak satu kali kita membentak anak, maka akan membunuh 1 miliar sel otaknya. Ayo Bapak Ibu, mari kita berproses ya untuk mengurangi, bahkan menghilangkan kekerasan yang ada di anak. Tadi saya sampaikan, satu kali kita membentak anak, maka akan membunuh 1 miliar sel otaknya. Kalau kita mencubit dan memukul, itu akan membunuh 10 miliar sel otaknya. Tetapi kalau kemudian kita memberikan pelukan hangat, kita memberikan motivasi, kita memberikan dekapan pada mereka, memberikan kasih sayang pada mereka, ternyata akan menstimulasi kecerdasan otaknya sampai 10 triliun sel otaknya. Berarti SRA adalah pilihan utama, SRA adalah pilihan tunggal. Dengan SRA, ayo Bapak Ibu, kita bangun, kita lindungi, kita jamin anak-anak kita dari kekerasan. Karena ternyata kekerasan akan memicu, akan membunuh sel kecerdasan mereka. Sudah tidak zamannya lagi kita membentak, sudah tidak zamannya kita mencubit dan memukul. Bagaimana nanti disiplin positifnya akan diterangkan oleh Ibu Bekti besok pagi. Bapak Ibu juga tempatkan kalau nanti setelah lagi berproses, buat pojok literasi yang anak-anak bisa mengakses internet, perpustakaannya yang bagus, yang indah, sehingga anak akan termotivasi, akan datang ke perpus, karena perpusnya bersih, ruangannya, fasilitasnya bagus, sehingga anak akan betah di situ. Maka literasi membaca, literasi menulis akan meningkat anaknya. Bapak Ibu, untuk bisa menyelenggarakan pojok literasi ini, sekolah saya juga berjejaring, menggandeng dengan LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang, UNES Semarang. Alhamdulillah dapat bantuan sehingga kami bisa menghadirkan pojok literasi yang insya Allah harus representatif untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah. Sekali lagi, inovasi pembelajaran yang menyenangkan itu sangat sebagai ciri khusus adanya SRA yang sudah diterapkan di sekolah. Ini salah satu contoh pelajaran saya ketika materi bioteknologi, saya bawa anak-anak ke lab IPA untuk menantang anak membuat produk sederhana yang ternyata anak kita memang jauh lebih kritis, lebih kreatif dari kita, bahkan mungkin lebih cerdas dari kita. Saya tantang anak untuk membuat produk sederhana, yaitu membuat tempe dan tanpa bahan kedelai. Ternyata luar biasa di luar dugaan saya. Ada kelompok anak yang bisa membuat tempe dari kacang hijau, tempe dari kacang tanah, tempe dari jagung dan seterusnya. Inilah yang namanya inovasi Bapak Ibu. Ayo terapkan sebagai pembelajaran yang ramah anak untuk anak-anak kita. Semua untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Yang keempat Bapak Ibu adalah pemenuhan sarana prasarana yang ramah anak. Sekali lagi, sekolah ramah anak itu bukan membuat fasilitas baru, tetapi memberdayakan yang sudah ada. Memberdayakan potensi yang sudah ada dan dilaksanakan secara bertahap, berproses, tetapi continue, terus-menerus. Contoh ini adalah halaman tengah sekolah saya. Memang kondisinya seperti ini, malah sekarang tumbuhannya udah besar-besar. Dan ini halaman depan Bapak Ibu, ada tong sampah yang selalu ada di beberapa sudut titik. 1, 2, 3 di atas sekali, di sana ada musola. Ciptakan ruang bermain yang bersih, yang segar, yang asri, yang indah dan sejuk sesuai dengan konsep SRA, yaitu barisan sekolah yang rindang, indah, sejuk. Dan buat beberapa tanaman yang aman bagi anak. Tanaman aman yang bagi anak bagaimana? Ada beberapa tanaman yang memang berbahaya bagi anak. Contoh tanaman duri. Yang ada durinya
tidak diperkenankan di sekolah ramah anak. Tempatkan kalau memang ada durinya, tempatkan di tempat yang tidak terakses anak, bukan tempat bermain anak, bukan tempat publik. Kalaupun ada durinya nanti bolehlah dikasih pagar ya keliling biar anak tidak bisa menyentuhnya. Tapi upayakan jangan ada tanaman yang berbahaya, yang berduri. Juga tanaman yang bergetah atau yang beracun, itu juga sangat berbahaya bagi anak. Ciptakan taman-taman yang bagus, istirahat anak, tempat merefresh, tempat yang nyaman bagi anak, sehingga anak akan betah berlama-lama di sekolah, kan betah belajarnya, semangat belajar, motivasinya akan meningkat. Bapak Ibu, masih tentang sarana prasarana, sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan membuat gedung atau hal baru, kita memberdayakan yang semula toiletnya masih kelihatan kumuh, masih ada coretannya, toiletnya masih jadi satu antara putra dan putri, ayo kita pisah. Toiletnya harus terpisah antara putra dan putri, terpisah bangunan, bukan terpisah pintunya. Jadi nggak boleh dalam satu bangunan ada dua pintu, satunya untuk putra, satunya putri. Bukan seperti itu, tapi terpisah dua bangunan. Air harus mengalir, sabun ada, kemudian cuci tangannya, kemudian bersih, jangan sampai kemudian tulisan-tulisan yang tidak enak dilihat, dibaca, dihapus waktu. Setiap hari kita juga menyiapkan cat Bapak Ibu, cat standby setiap hari. Kalau nanti ada anak yang mencoret, usut dulu siapa yang mencoret, kita berikan informasi mengapa melakukan seperti ini, kemudian selanjutnya sudah tidak ada besoknya lagi. Jadi beberapa jenis cat sudah standby memang setiap hari. Ini toilet Bapak Ibu terpisah antara putra dan putri. Kemudian juga buat ada UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Kebetulan di SMP 5 UKS-nya sudah berjejaring kita dengan Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Alhamdulillah dapat bantuan juga dari LPM Undip, sehingga karena kita menang lomba, sehingga kita mendapat UKS Plus, yaitu Klinik Kes Pro terpadu. Yang di situ di dalamnya sudah terpisah antara bed putra dan putri, dan fasilitas semua UKS insya Allah sudah komplit termasuk obat-obatan. Kemudian kantin Bapak Ibu. Buat kantin yang sehat. Yang bagaimana? Yang terhindar dari jajanan yang berbahaya. Terhindar dari pengawet, penyedap, pewarna, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Kita berjejaring dengan puskesmas tempat untuk memantau tiap bulannya atau 2 bulan sekali, memantau, memonitoring, mengawasi jajanan yang ada di kantin. Sehingga jajanan yang ada di kantin adalah jajanan yang sehat bagi anak-anak kita. Buat ciptakan kantin dan UKS untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Kemudian SRA juga menjamin anak-anak untuk aman dari bencana. Buat titik kumpul itu tempat untuk berkumpul anak-anak kalau ada bencana, tempatkan di halaman yang luas. Misalkan ada 2 halaman di depan sama tengah, halaman depan dan tengah dijadikan titik kumpul assembly point-nya. Kemudian di beberapa room kelas, depan kelas, buatkan jalur evakuasi arah menuju ke titik kumpul. Sehingga ketika ada bencana, insya Allah anak akan terhindar dari bencana. Atau juga kita bisa melatih anak-anak. Ketika out classroom day, kita bisa memberikan pelatihan kepada anak bagaimana mengamankan anak, bagaimana mengamankan diri dari bencana gempa atau yang lainnya. Dan Bapak Ibu buat juga slogan positif. Ini contoh slogan positif. Saya hanya foto satu ya. Kebetulan ini dekat dengan CCTV. Setelah berproses Bapak Ibu. Saya SRA-nya 2015, CCTV baru 2019. Jadi kita bertahap untuk memenuhi sarana prasarana untuk kepentingan sekali lagi kepentingan terbaik anak-anak kita.
Kemudian Bapak Ibu yang sekolahnya ada step 1, step 2, tingkat, nanti di tangganya diberi pemberian rambu-rambu pada tangganya. Kita beri jalur tengah sana, kasih tanda naik dan tanda turun, sehingga nanti ketika anak-anak naik dan turun tidak saling bertumbuhan, atau buat juga tangganya dibuat yang tidak curam, yang landai, sehingga aman bagi anak. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, tadi disampaikan Bu Dokter, cara berproses, ayo menumpulkan ujung meja. Sudut meja yang masih lancip, kita tumpuli semuanya. Aduh, saya punya 27 kelas ya Pak Danang paralelnya. Sama Bapak Ibu, kita juga punya 27 kelas. Bagaimana caranya? Kita bisa berjejaring dengan orang tua, dengan alumni, dan bertahap. Bulan ini kita menumpulkan ujung meja kelas 7, bulan depan menumpulkan ujung meja kelas 8, dan seterusnya secara bertahap. Dan kita pun masih bertahap terus untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak sejak 2015 sampai 2021 ini. Juga tempatkan rambu-rambu keselamatan anak, contoh ZOS, zona selamat sekolah. Ini kita juga baru kemarin Bapak Ibu 2020. Jadi setelah 5 tahun SRA, ini baru kita bisa membuat ZOS berjejaring dengan Dishub Dinas Perhubungan, membuat papan tempat penyeberangan, zona selamat sekolah. Tentu saja sekali lagi kita nggak bisa melaksanakan kegiatan pemenuhan ini sendiri. Kita SRA adalah rumah besarnya, insya Allah didukung oleh 16 kementerian dan dinas terkait untuk mendukung sekolah ramah anak ini. Kita bisa berjaring dengan dinas-dinas yang lainnya dalam rangka pemenuhi 6 komponen ini. Komponen yang kelima, Bapak Ibu, yaitu partisipasi peserta didik. Dalam sekolah ramah anak, kita memberikan ruang komunikasi, ruang memberikan gagasan, ruang memberikan ide, pendapat pada anak. Maka di saya memberikan beberapa program yang memang dari usulan anak. Akan muncul beberapa program yang akronimnya aneh-aneh, Bapak Ibu, karena dari anak. Sabar jahit, sapu bersih, dan jaga keindahan taman. Ada operasi semut, semua sampah dipungut. Nah, ini semua nama akronimnya dari anak. Jadi namanya kekinian ya. Semua sampah dipungutin dilaksanakan ketika habis upacara, ketika tidak pandemi Bapak Ibu, habis upacara, anak menuju kelas sambil memungut sampah. Jam ke-4 setelah istirahat pertama, jam ke-8 dan seterusnya, atau mau pulang, Bapak Ibu guru tinggal bilang, ayo Bapak Ibu operasi semut, anak-anak ayo operasi semut. Maka anak akan segera tahu, karena sudah bertahun-tahun melaksanakan SRA. Ayo operasi semut 2 menit, anak akan memungut sampah di laci, di bawah kolong mejanya, di luar, cukup 2 menit menjadi sekolahnya, jadi sekolah yang bersih. Tapi sekali lagi kita berkomitmen terus-menerus untuk menumbuhkan kesadaran tentang lingkungan, kesadaran untuk rasa memiliki sekolah kepada anak-anak kita. Ini salah satu kegiatan Sabar Jahit yang kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu kedua, menjaga kebersihan taman. Karena taman ini adalah tanggung jawab kelas masing-masing. Penanggung jawabnya adalah wali kelas, kemudian seluruh warga di kelasnya. Wali kelas pun ikut terlibat dalam pemenuhan itu. Kemudian dilombakan. Siapa yang tamannya paling bagus, siapa yang tamannya indah, asri, itu yang pemenangnya. Yang keenam, Bapak Ibu, memenuhi komponen yang keenam, yaitu kita berpartisipasi, menggandeng, berjejaring dengan masyarakat, dengan dinas terkait, dengan instansi terkait. Salah satunya di sekolah saya, ini kita berjejaring dengan puskesmas tempat. Ada beberapa hal yang sering dilakukan puskesmas ketika ke sekolah. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang kesehatan, penyuluhan tentang gizi seimbang, penyuluhan tentang reproduksi, tentang kesehatan remaja, kemudian memberikan obat tambah darah, ada yang puskesmas memberikan pelatihan untuk anak-anak yang mau ikut lomba tentang Pick Air,
ada kemudian puskesmas memberikan monitoring kepada kantin. Kita berjaring dengan puskesmas, kita membuat MOU yang setiap tahunnya kita perpanjang MOU-nya. Alhamdulillah sangat aktif puskesmas setempat. Sehingga kegiatan mereka pun sebenarnya sama, yaitu untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Kita juga berjaring dengan BNK, Badan Narkotika Kabupaten, memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba. Bisa dilaksanakan di setiap sesi, setelah upacara ataupun setelah kegiatan yang bisa menghadirkan banyak anak. Kita juga berjaring dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, untuk memberikan ruang belajar anak untuk hidup hemat, belajar anak untuk menabung. Maka kita mengundang BPR, berjaring dengan mereka tiap 3 hari dalam seminggu, kita memberikan tempat di situ sehingga anak akan belajar menabung di situ. Kita juga berjaring dengan TNI untuk melatih kedisiplinan anak. Kita juga berjaring dengan polisian untuk membudayakan keselamatan berlalu lintas, memberikan penanaman, memberikan informasi yang baik kepada anak-anak bagaimana berlalu lintas yang baik. Sekali lagi, SRA harus berjejaring dengan dinas terkait. Setelah kita berkomitmen. Ini salah satu jejaring kita, yaitu dengan Universitas Negeri Semarang, UNES. Ini Ibu Dr. Setia Alimah yang memberikan bantuan pada sekolah untuk membentuk sekolah literasi ilmiah, karena kebetulan kita ditunjuk satu ke provinsi cuma ada 3 sekolah yang terpilih, sehingga alhamdulillah kita bisa membuat pojok literasi untuk meningkatkan literacy anak, untuk memperdayakan, meningkatkan kemampuan literasi, dan sekali lagi untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Ini beberapa inovasi Bapak Ibu yang mungkin sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama, ketika pagi hari kita ada budaya bersalaman, menjemput anak. Kalau dulu kita sekolah, sangat beda. Ketika sekolah dulu kita yang menjemput Bapak Ibu, gurunya datang, selamat pagi Bapak Ibu, kepala sekolahnya datang, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kebalikannya, sudah enggak zamannya lagi ya Bapak Ibu, sekarang sudah berbeda. Di sekolah saya sudah terpisah untuk menyambut anak, antara bapak-bapak menyambut anak-anak yang putra, kemudian ibu kepala sekolahnya yang menyambut anak-anak putri. Kemudian ada kegiatan tadarus Al-Quran, karena 100% alhamdulillah di sekolah saya Muslim, sehingga ini bisa dilaksanakan full seluruh anak-anak. Dikomandoi, dipimpin oleh guru PAI, sudah terjadwal setiap hari Selasa. Dilaksanakan 30 menit di awal pembelajaran sebelum masuk ke kelas. Wali kelas semuanya datang, Bapak Ibu guru semua harus memegang juz amma. Ya, memberikan keteladanan kepada anak. Ketika anaknya suruh membawa juz amma, ya Bapak gurunya juga harus membawa juz amma. Mereka akan berbaris di belakang kelasnya masing-masing. Di hari Rabu kita ada menghafal bacaan sholat. Ya. Minimal anak kita. Pak Danang, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Siap Bu. Menghafal bacaan sholat setiap hari Rabu. Ini juga dilaksanakan 30 menit di awal sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Minimal anak output keluar dari SMP Negeri 5 Brebes bisa melaksanakan sholat wajib 5 kali. Karena luar biasa kemarin Bapak Ibu, ini terus terang diilhami dari ibu saya ketika kemarin ada anak yang terlambat, kelas 8. Datang terlambat jam 7.15. Saya ada di gerbang saat itu, karena saya Wakasek, kemudian menyampaikan, kok terlambat? Nah, iya Pak, saya bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Iya Bapak Ibu sudah berangkat, tapi saya nggak dibangunin. Maklum. Saya nanya, kalau kamu bangun jam 6:30, kamu tadi subuhan nggak? Enggak Pak. Berapa lama kamu nggak sholat subuh? Ditanya berapa lama kamu nggak sholat subuh, mikir. Lama sekali. Mikir jawabnya, berarti kemarin juga enggak. Saya ajak anak untuk, ayo ikut saya sebentar. Di depan gerbang itu ada
samping gerbang ada musola, saya ajak anak untuk berwudu. Alangkah terkejutnya saya ketika anak ternyata wudu aja nggak hafal, kelas 8. Saya ajak untuk sholat duha, baca kulhu, Bapak Ibu nggak hafal. Biar saya merasa, ya Allah dosa sekali saya. Kemudian saya izin kepala sekolah untuk memberikan ide gagasan saya untuk menyampaikan kegiatan ini setiap hari Rabu untuk bacaan sholat. Kemudian setiap hari Jumat Bapak Ibu ada kegiatan yasinan berjamaah. Ini 30 menit juga dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Ini Bapak Ibu wali guru PAI ya, ini Bapak Ibu wali kelasnya belakang membawa juz amat juga Bapak Yasin. Dan ada kegiatan Selasa Berkah Bapak Ibu. Ini karena anak-anak kami itu banyak yang orang tuanya di luar kota, ada anaknya dititipkan sama bude padenya, tadi saya sampaikan di awal, banyak anak yang tidak sempat sarapan, atau karena tidak ada sarapan di rumah. Ini memang berbekal juga dari ibu saya ketika saya di kelas, jam pertama, biasa ketika pelajaran saya memang saya menyampaikan bagaimana sudah sholat subuh belum, yang sudah makan, yang belum sarapan siapa. Ternyata satu kelas aja ada 8-10 anak yang tidak sarapan. Saat itu entah setelah kita sentil hatinya sampai kemudian saya terenyuh, akhirnya saya langsung matur kepala sekolah, Pak, Bu, tadi saya mendapatkan anak 8-10 anak. Ternyata saya hari selanjutnya saya juga nanyakan ke kelas yang lainnya, banyak anak yang tidak sarapan. Bukan karena tidak sempat juga, ada yang karena tidak ada punya uang saku, ada yang berangkat tidak pakai uang saku. Maka saya berkomitmen dengan Bapak Ibu Guru, menyampaikan keluh kesah ini kepada Bapak Ibu Guru, ternyata direspon sangat baik oleh Bapak Ibu Guru. Maka setiap hari Senin kita berinfak dari Bapak Ibu Guru semuanya, dan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Infaknya kemudian kita bersama dengan kantin menyiapkan sarapan pagi setiap hari Selasa, sampai 200-300 bungkus Bapak Ibu setiap hari Selasa. Nah, infak dari Bapak Ibu Guru tersalurkan untuk kepentingan anak-anak kita. Kemudian juga Bapak Ibu tempatkan, karena kita anak-anak kita anak-anak zaman Z ya, anak-anak kita kenalnya gadget, maka ayo tempatkan permainan tradisional yang menumbuhkan karakter budaya positif kita. Ini ada kegiatan permainan gobak sodor, saya taruh permanen di situ, saya cat di situ sebagai sarana untuk anak, sehingga Bapak Ibu Guru pun bisa mengikuti kegiatan itu. Ketika di awal akhir semester kita kelas meeting, kita juga lomba dengan anak mengikuti kegiatan gobak sodor. Lihat Bapak Ibu, mereka sangat ceria sekali melaksanakan permainan tradisional ini. Kemudian ada jangka Bapak Ibu, kita juga buat permanen di sana, yang anak-anak bisa menyematkan ketika istirahat ataupun ketika jam olahraga ataupun buat kegiatan kelas meeting. Ini Bapak Ibu dari Polisian Daerah juga sempat bermain di sana, bermain jangka, menumbuhkan budaya positif, karakter positif kita. Ada kegiatan OCD Out Classroom Day, dari belajar di luar kelas. Ini sangat menarik, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan juga ya, dengan kegiatan deklarasi bersama, menandatangani komitmen untuk mengingatkan kembali bahwa sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Begitu Bapak Ibu, praktek yang sudah dilaksanakan di sekolah saya. Mari bergandengan tangan, berkomitmen bersama, berikhtiar bersama untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan. Semua anak adalah anak kita menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030. Terima kasih. Selamat berproses menuju sekolah ramah anak untuk memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Dari saya cukup sekian. Kalau ada salah tutur kata, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.